3 tahun terjebak, bagaimana sistem bergerak di balik dugaan penculikan, penyekapan, dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Rancaekek, Kabupaten Bandung. Muncul pertanyaan, bagaimana seseorang bisa bertahan dalam situasi ekstrim selama bertahun-tahun? Apakah sistem perlindungan kita cukup cepat membaca tanda bahaya sebelum semua terlambat? Untuk membahas lengkapnya lebih lanjut, telah bergabung bersama kami Atalia Praratya, anggota Komisi 8 DPR RI, dan juga pakar psikologi forensik Reza Indragiri. Ya, saya ke Bu Atalia terlebih dahulu. Bu, Ibu kan pertama kali menerima informasi ini dari mana, Bu? Dan ketika Ibu menjenguk korban, seperti apa kondisinya? Ya, jadi sekitar Kamis lalu, saya mendapatkan informasi pertama kali ada dari media sosial. Tapi kemudian hari Jumatnya, itu saya langsung melakukan verifikasi dan melalui jejaring saya dan lain sebagainya, langsung saya dihubungkan kepada keluarga korban dan juga kuasa hukumnya pada waktu itu. Saya langsung datang ke sana dan saya berbicara langsung dengan korban dan juga kepada anggota keluarganya. Nah, pada waktu itu saya melihat kondisi yang sangat mengenaskan, begitu saya harus bingung ya harus bicara apa begitu, tapi saya sampaikan kepada korban, kita sebut mungkin ini semua sudah tahu ya, jadi Mbak YT lah. Mbak YT ini saya sampaikan untuk tidak terlalu banyak berpikiran yang terlalu jauh, fokus saja kepada penyembuhan diri begitu ya, karena saya melihat bahwa keinginannya untuk menyampaikan sesuatu itu banyak begitu ya, dan saya agak khawatir karena semakin hari semakin banyak yang ingin menjenguk begitu, tapi tentu mungkin harus agak ditahan karena secara psikis mungkin nanti psikolog akan menyampaikannya. Jadi bayangkan kalau setiap hari ada yang menengok begitu, mungkin niatnya baik untuk memberikan bantuan, tetapi itu akan membuka luka yang terus-menerus begitu ya, luka batin maksud saya, yang kemudian mengingatkan dia pada kejadian tersebut. Tetapi pada intinya yang bersangkutan menyampaikan kepada saya bahwa dia ingin bisa melihat kembali begitu. Kemudian saya melihat keluarga korban juga cukup tegar begitu ya, khususnya ibu dan bapaknya, dan mereka menyampaikan permohonan terkait dengan bantuan dari semua pihak begitu ya, khususnya untuk kesembuhan dari Mbak YT ini. Gitu. Baik. Saya sekarang ke Pak Reza. Pak Reza, kalau dari sudut pandang psikologi forensik ini apa sih sebenarnya yang bisa menjelaskan seseorang itu bisa bertahan dalam kondisi yang kita bilang diduga disekap dan mengalami kekerasan ya ini dalam waktu yang cukup lama, ini 3 tahun. Itu alasannya apa nih, Pak? Kalau kosakata kita pakai adalah bertahan, maka memang tulisan yang ada di layar kaca ini jadi relevan, yaitu trauma bonding. Ya. Bahwa alih-alih korban menjauh dan merasa takut terhadap pelaku, orang yang sudah melakukan penganiayaan, tapi justru mengalami kelekatan emosional yang sangat kuat. Ini seringkali disinonimkan dengan istilah populer yaitu Stockholm Syndrome. Bagaimana antara korban dan pelaku tidak bertentangan, tidak berseberangan, tapi justru terikat dalam perasaan yang semakin lama semakin kuat. Tapi izinkan saya untuk bertanya, dalam kasus ini benar-benar trauma bonding? Artinya korban memilih untuk bertahan sekian tahun lamanya berada dalam kondisi teraniaya? Ataukah sebetulnya korban ingin melepaskan diri, korban ingin menjauh, ingin mencari pertolongan, namun tidak memiliki kemampuan untuk itu, karena misalnya kondisinya secara fisik sudah sedemikian lemah, secara psikis juga barangkali relatif gampang diintimidasi, gampang diteror, diancam dan sejenisnya. Ini yang perlu dipastikan. Kalau saya boleh memilih, andaikan bisa memilih, saya ingin menempatkan kemungkinan trauma bonding sejauh-jauhnya. Karena trauma bonding justru sedikit banyak akan memberikan celah bagi pelaku untuk mengklaim bahwa yang terjadi pada dirinya dengan korban tidaklah sedramatis yang dibayangkan oleh masyarakat. Karena korban seolah juga punya kepentingan untuk terus-menerus berada berdekatan dan mengikatkan secara batiniah dirinya dengan sang pelaku. Jadi saya lebih memilih untuk membuka kemungkinan, dan ini penting diinvestigasi oleh kepolisian, bahwa korban ini pada dasarnya sekali lagi ingin menyelamatkan diri, mencari pertolongan, tapi dia tidak mempunyai kemampuan untuk itu karena terus-menerus berada dalam penguasaan pelaku. Ya, tapi kan Pak Reza, memang banyak yang bertanya ya, kenapa korban mungkin tidak lawan atau kabur, walaupun tidak ada yang tahu kejadian aslinya seperti apa. Ini seberapa bahaya asumsi seperti itu? Tadi saya katakan, kalau kemudian kita membangun spekulasi bahwa trauma bonding merupakan kondisi yang menjelaskan relasi antara pelaku dengan korban, maka apa boleh buat, justru ada sisi tanda petik positif yang bisa disampaikan oleh pelaku, bahwa korban pada dasarnya bukan orang yang ingin menjauh dari dirinya.
Betapapun dia mengalami penganiayaan, betapapun dia mengalami kondisi tersiksa, tetapi pada dasarnya memang ada ikatan batinnya yang sedemikian kuat, yang sedemikian lekat antara pelaku dan korban. Nah, saya memilih menolak kemungkinan itu karena kenapa? Karena terus terang dengan peristiwa yang sangat menyedihkan sekaligus menakutkan ini, saya merasa mudah-mudahan kita bersepakat pelaku ini harus dihukum seberat-beratnya. Nah, agar pelaku ini bisa dihukum dengan seberat-beratnya, maka spekulasi yang perlu kita bangun untuk kemudian diinvestigasi oleh pihak kepolisian adalah spekulasi yang memberatkan si pelaku, yang menunjukkan keberpihakan kita total pada korban, bahwa dia adalah sosok yang tidak berdaya, yang sudah direnggut kehidupannya sekian lama, yang mengalami viktimisasi majemuk oleh pelaku penganiayaan itu. Hanya narasi semacam itu yang mudah-mudahan akan bisa meyakinkan ruang persidangan, terutama majelis hakim, bahwa pelaku memang orang yang ditakuti, orang yang ingin dijauhi oleh korban, sehingga tidak ada pilihan kecuali menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku. Baik. Sekarang saya ke Bu Atalia lagi. Bu, ini ketika seseorang perempuan diduga bisa mengalami kekerasan selama bertahun-tahun tanpa cepat terdeteksi, ini menunjukkan adanya celah dalam sistem perlindungan kita? Iya, tentu saja. Saya merasa bahwa ini dari mulai bagaimana dia mampu untuk melindungi dirinya sendiri sudah dirasa, saya kira kurang ya. Tadi Pak Reza mengatakan mungkin juga ada bonding yang begitu kuat begitu antara keduanya. Tetapi yang menjadi concern saya justru adalah kepekaan dan kepedulian sosial. Bayangkan seseorang yang selama 3 tahun dia berada di sebuah rumah kos, saya katakan begitu, tapi tidak ada satu orang pun yang melihat kejanggalan atau sesuatu yang mungkin membuat orang ingin menanyakan atau bahkan ingin menolong begitu. Saya kira kalau kita lihat rumah kos itu kan hanya satu kamar, mungkin ukurannya juga tidak terlalu besar, dan ada satu kamar mandi, dan itu kejadian macam-macam di situ. Saya kira rasanya tidak mungkin begitu ketika tidak ada sama sekali suara begitu ya, atau mungkin bau atau apapun lah yang saya kira ini menjadi perhatian kita seharusnya begitu ya. Jadi saya tidak menyalahkan siapapun, tetapi ini justru harus menjadi pemicu bagi kita semua untuk lebih punya kepekaan terhadap lingkungan sekitar begitu ya. Karena ternyata kasus-kasus kekerasan yang terjadi itu biasanya pengabaian oleh lingkungan salah satunya. Nah, oleh karenanya memang penting sekali itu menjadi concern kita semua. Nah, hal lain yang menjadi yang kami itu adalah terkait dengan biaya untuk berobat. Jadi saya sudah menanyakan kepada pihak keluarga, dan saya kira pihak keluarga akan tangan karena biaya tentu akan sangat besar begitu, karena dari yang saya lihat kondisinya kemarin, operasi-operasi sudah dilakukan tapi hanya bisa bertahap karena ini minor sekali ya. Jadi dari mulai kepalanya bernanah, pada belatungnya, kemudian matanya buta, kemudian mulutnya digunting, kemudian badannya penuh dengan bekas sudutan rokok, kemudian ada bekas bacokan dan lain sebagainya, itu tentu prosesnya sangat panjang. Nah, oleh karenanya tentu keluarga juga merasa kebingungan, dan saya merasa bahwa kita punya kewajiban semuanya untuk membantu, PSK siap membantu ya. Kemudian juga alhamdulillah Pak Gubernur juga sudah turun, termasuk juga dari Pak Bupati juga sudah berkenan untuk membantu, alhamdulillah. Baik, Bu Atalia, Pak Reza dan juga pemirsa, ini kami ingin menampilkan foto dari korban, tapi maaf ini kami blur karena memang banyak luka, dan yang ingin saya tanyakan nih, apakah pada saat Bu Atalia menjenguk korban, kondisinya itu seperti apa yang bisa Bu Atalia lihat dan gambarkan kepada kami semua? Dan dari interaksi antara Bu Atalia dengan korban, apa yang korban sampaikan kepada Ibu? Iya, jadi kondisinya masih seperti itu, Mbak. Dan saya juga agak sedikit menahan diri untuk banyak bertanya begitu, meskipun beliau nampaknya mengenal saya begitu. Jadi beliau ingin banyak menyampaikan sesuatu, tapi pada akhirnya beliau hanya mengatakan, "Ibu, saya ingin bisa melihat lagi," begitu. Nah, tapi tadi yang saya lihat secara langsung, ini nampaknya proses penyembuhan tidak akan sebentar begitu. Karena ketika dilakukan satu operasi, maka operasi lain tentu akan menunggu. Jadi ini akan sangat panjang sekali. Nah, saya
saya memohon bantuan kepada semua pihak, khususnya terima kasih banyak kepada RSHS yang sudah mendampingi dengan luar biasa ya, termasuk juga secara psikis begitu. Karena saya melihat kondisi yang paling harus disembuhkan pertama kali adalah terkait dengan psikisnya. Bayangkan 3 tahun dia berada di dalam cengkraman predator yang dia tidak mampu untuk keluar dari sana begitu. Tapi kemudian pada akhirnya dia keluar, ini pasti dia mengalami situasi yang sangat berat. Oleh karenanya mudah-mudahan juga pendampingan dari pihak psikolog begitu atau mungkin juga psikiater kalau bila itu diperlukan, saya kira ini yang paling penting adalah untuk menyembuhkan bagaimana luka batinnya dulu gitu. Berarti kalau untuk sekarang ini masih perawatan fisik ya Bu Atalia? Betul sekali. Sudah ada pendampingan psikologisnya untuk saat ini atau saya sudah mendengar informasi dari pihak rumah sakit pun sudah menyediakan begitu ya. Tapi sejauh mana yang sudah dilakukan, mohon maaf saya belum sampai mendalami hal itu. Bu, apakah kedepannya juga akan diberikan pendampingan hukum bagi korban ini? Tentu, saat ini kuasa hukum pihak keluarga sudah ada. Namun saya juga mendengar dari Pak Hotman Paris dan lain sebagainya juga punya keinginan untuk membantu. Saya kira terima kasih banyak karena ini warga kami ya yang tentu harus dibantu begitu. Tapi yang paling penting tentu yang kami inginkan adalah hukuman yang seberat-beratnya. Jadi ancaman itu kan ada di pasal KUHP 333 ini terkait dengan perampasan kemerdekaan karena ada penyekapan dan penyanderaan. Kemudian juga ada pasal 446 juga terkait dengan ini perampasan kemerdekaan tapi berkaitan dengan hal yang mengakibatkan luka berat termasuk pasal 469 KUHP terkait dengan penganiayaan berat terencana dan itu maksimal penjaranya 15 tahun. Saya kira kalau perlu jangan 15 tahun, kalau bisa lebih besar dari itu lagi karena ini luar biasa ya. Kalau menurut saya ini jauh lebih berat dibandingkan dengan mungkin hilang nyawa ya, karena luka ini saya tidak yakin bisa hilang 100% dan ini harus menjadi contoh bagi semua pihak begitu. Tidak boleh lagi kita membiarkan ada anggota keluarga kita, tetangga kita, teman kita, saudara kita yang mengalami hal seperti ini. Semua harus punya kepekaan sosial yang sama begitu, supaya tidak membiarkan hal seperti ini terjadi begitu. Kalau menurut Bu Atalia, kira-kira seperti apa trauma yang dialami oleh korban dan untuk keluarga korban sendiri itu sejauh ini menyikapinya seperti apa, Bu? Saya tidak bisa membayangkan, Mbak, karena bayangkan ini tiga tahun ya. Tapi saya melihat ada secercah harapan dari yang bersangkutan, dari Mbak YT ini. Kenapa? Karena dia ingin sembuh, dia ingin bisa melihat. Nah, kekuatan tentu akan datang dari orang sekitar. Saya juga menyaksikan bagaimana keluarga bisa kokoh berdiri, mendampingi. Saya tidak melihat satu tetes pun air mata dari ibu dan ayahnya. Mereka hanya menunjukkan bahwa mereka punya harapan. Mereka ingin anak mereka sembuh. Jadi mereka hanya mengatakan bahwa buat saya tolong dibantu, itu saja. Tapi saya tidak melihat apakah mungkin ini karena prosesnya sudah berlangsung beberapa hari kemudian gitu, tapi saya melihat bagaimana mereka menjadi sosok yang tegar dan kemudian ada saudaranya, anggota keluarga misalnya mungkin adik kakaknya, kemudian juga ada dari berbagai pihak ya, iparnya dan lain sebagainya yang mungkin juga muncul di media dan sebagainya. Saya kira semua niatnya adalah baik, tapi yang paling penting adalah kita harus mampu untuk menjaga psikis korban. Korban sebaiknya tidak terlalu diganggu untuk urusan kaitannya dengan hal-hal yang bersifat hukum, kemudian juga lain-lain ya. Tetapi lebih biarkan yang bersangkutan fokus pada penyembuhan dirinya secara fisik maupun mental. Baik, saya kembali ke Pak Reza. Pak Reza, dengan trauma yang dialami korban ini kira-kira dampaknya seperti apa terhadap identitasnya, kepercayaan diri dan juga relasi sosial ke depannya? Saya membayangkan bahwa korban ini sudah mengalami viktimisasi yang sifatnya majemuk. Sehingga hitung-hitungan di atas kertas traumanya juga sifatnya majemuk. Trauma secara fisik kita sudah bisa lihat di foto yang sudah tersebar di jagat maya. Secara psikis juga tentu relatif mudah bagi kita untuk membayangkan betapa sakitnya, betapa takutnya, betapa sedihnya, betapa traumanya orang yang sudah mendapat perlakuan keji sedemikian rupa.
Jangan lupa, barangkali juga ada problem sosial, untuk tidak mengatakan trauma sosial, bahwa apa boleh buat, dengan rasa berat hati harus saya katakan, tampaknya korban ini selama 3 tahun itu kehilangan faktor protektif yang paling fundamental sesungguhnya bagi dia. Apa itu? Keluarga. Saya tidak tahu apa penyebab kenapa korban kemudian sampai terpisah sedemikian rupa dari keluarga, padahal keluarga sekali lagi merupakan faktor protektif utama yang bisa melindungi seseorang dari kemungkinan mengalami viktimisasi majemuk. Juga jangan lupa, adakah kemungkinan bahwa korban ini sudah mengalami kejahatan seksual sehingga mengalami trauma seksual. Nah, trauma yang sifatnya majemuk itu harus dibayar dengan apa? Pertama, tampaknya kita membayangkan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku adalah imbalan yang mudah-mudahan bisa setara dengan penderitaan korban. Saya tahu kalimat saya ini terkesan mengada-ngada, tapi ya realistis, hukum memberikan sanksi tidak berupa hukuman mati dalam kasus semacam ini, tapi hukuman penjara. Dan saya sepakat dengan Ibu Atalia, semoga pelaku dihukum seberat-beratnya. Apalagi ganti rugi dari pelaku berupa restitusi, mungkinkah itu? Mengingat bahwa mereka tinggal di tempat kos, saya tidak sungguh-sungguh teryakinkan bahwa pelaku punya kemampuan untuk membayar restitusi atau ganti rugi langsung dari pelaku kepada korban. Sehingga apa yang mungkin? Di sekian banyak negara, ketika pelaku pidana ternyata tidak memiliki kesanggupan untuk membayar restitusi, kemudian restitusi digeser menjadi kompensasi, yaitu ganti rugi yang dibayarkan oleh negara kepada korban. Pertanyaannya, apa urusannya kemudian ganti rugi harus digeser ke negara? Kenapa negara harus ketiban pulung? Jawabannya adalah karena negara telah gagal melindungi warga negaranya selama 3 tahun. Nah, kalau kita bersepakat dengan teori semacam itu, maka sudah hitung-hitungan ganti rugi dari negara berupa kompensasi kita harapkan akan bisa sebesar-besarnya. Ya Pak Reza, kira-kira berapa lama proses pemulihan psikologis untuk kasus seperti ini? Tidak ada jawaban tunggal, tidak ada resep yang sifatnya universal, tergantung pada resiliensi atau daya lenting korban dan juga daya lenting yang dimunculkan oleh masyarakat sekitar, berarti resiliensi sosial. Baik itu dari anggota dewan seperti Ibu Atalia, dari pemerintah daerah, dari pihak keluarga korban, dan juga dari media, dari sesama kaum hawa, siapapun yang kemudian bisa memberikan dukungan sosial atau membangun daya lenting sosial, mudah-mudahan juga akan bisa berkontribusi bagi cepatnya proses pemulihan korban. Walaupun secara realistis, saya bersepakat lagi-lagi dengan Bu Atalia, ini membutuhkan penanganan yang majemuk, yang barangkali tidak membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ada tidak sih tips mungkin atau pesan untuk lingkungan sekitar, baik keluarga, tetangga, atau teman, atau diri kita sendiri untuk bisa mengenali red flags bahwa seseorang itu ada tendensi untuk melakukan kekerasan, bahkan kekerasan yang bisa menjadi lebih ekstrim lagi ini Pak? Poin bagus. Kita bicara tentang risk assessment, penakaran resiko. Kenapa orang melakukan pidana dengan kekerasan yang sedemikian ekstrim? Dalam prakteknya, ketika dilakukan risk assessment atau penakaran resiko, saya akan mengecek 5 dimensi. Pertama, riwayat gangguan kejiwaan dan penyalahgunaan narkoba. Ada tidak pada diri pelaku atau pada diri seseorang? Yang kedua, fantasi-fantasi kekerasan yang bersangkutan. Dia baca buku seperti apa, mimpinya seperti apa, lagu-lagunya seperti apa, puisi-puisi yang dia tulis seperti apa, itu menunjukkan fantasi kekerasan. Yang ketiga, pola pengekspresian amarah. Semua orang bisa marah, tapi ada orang-orang tertentu yang mengekspresikan amarahnya dengan cara yang sedemikian babi buta yang betul-betul brutal dan kejam. Yang keempat, stabilitas dari sisi pendidikan dan juga penghasilan. Ini akan berpengaruh terhadap seberapa jauh seseorang beradaptasi terhadap lingkungan dan kemudian menampilkan frustrasinya dengan cara-cara kekerasan. Dan yang kelima adalah stabilitas dari sisi domisili atau tempat tinggal. Orang yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, kita pahami sebagai orang yang memiliki masalah sosial, penerimaan sosialnya buruk, adaptasi sosialnya juga tidak baik, sehingga dia berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, 5 dimensi ini bisa kita telusuri sekiranya perlu, baik itu kepada pelaku maupun kepada siapapun yang kita khawatirkan akan melakukan kekerasan dengan bobot yang sedemikian parah seperti yang menjadi topik perbincangan kita saat ini.
Baik, terakhir saya ingin ke Bu Atalia. Bu Atalia, bagaimana ini ke depannya mekanisme pendampingan untuk korban? Mungkin setelah pulih, selain pendampingan psikologis juga mungkin korban ingin kembali bekerja. Apakah ada pendampingan dari DPR mungkin dan juga untuk keluarga korban sendiri ke depannya akan seperti apa? Bantuan datang dari berbagai pihak ya, termasuk tadi pendampingan psikologis juga, terutama juga terkait dengan fisiknya, dan bantuan dalam bentuk dana juga sudah mulai berdatangan, meskipun mungkin kita masih membutuhkan filantropi lainnya ya, mereka-mereka yang memang peduli begitu. Jadi saya kira sejauh ini kita tidak mendorong yang bersangkutan untuk kemudian berpikir terlalu jauh begitu. Kita hanya memastikan saja dan menguatkan yang bersangkutan untuk dia bisa bersemangat untuk sembuh seperti itu. Baik. Tentunya kita semua berharap kasus serupa tidak akan pernah terjadi lagi. Terima kasih banyak Bu Atalia Praratya, anggota Komisi 8 DPR RI dan juga pakar psikologi forensik Pak Reza Indragiri atas waktunya bersama kami.